warahmatullahi wabarakatuh guys ya. Balik lagi dalam channel aku Tuti Purwo. Jangan lupa passwordnya Titenono. Oke. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah stay tune terus ke channel aku ya. Karena berkat dukungan kalian aku semakin semangat untuk bikin konten-konten yang lainnya guys. Nah sekarang Tuti Purwo ini podcast lagi ya. Kali ini podcastnya Tuti Purwo berada dalam segmen CS Tuti Purwo Cerita Sahabat Tuti Purwo. Nah, narasumber kali ini kita datangkan langsung ya dari Kabupaten Kebumen. Kali ini dia membawakan kisah motivasi. Ini merupakan kisah motivasi pertama ya yang ada di channel Tuti Purwo. Nah, motivasinya dia itu suka banget menolong seseorang ya. Karena dari keikhlasannya tersebut, akhirnya beliau mencapai buah dari keikhlasannya tersebut. Nah, kali ini aku kenalin sama kalian semua narasumber aku. Selamat malam Pak Muhajir. Selamat malam Mbak Tuti. Iya, gimana Pak Muhajir kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Tuti ya, juga. Ya. Alhamdulillah sehat juga. Makasih ya Pak Hajir sudah berkenan untuk mengisi channel Tuti Purwo ya kali ini. Saya mendengar dari narasumber lainnya ya, katanya Pak Muhajir ini punya kisah yang menarik yang bisa memotivasi teman-teman semuanya di luar sana, terutama untuk para pemuda Indonesia. Sebenarnya kisahnya itu tentang apa ini Pak? Jadi gini Mbak Tuti, Iya. sebenarnya apa yang tadi Mbak Tuti sampaikan bahwa saya itu punya pengalaman yang bisa dijadikan motivasi untuk para pemuda khususnya. Itu kalau menurut saya itu sebenarnya masih jauh dari kata untuk bisa memotivasi. Cuma ya mungkin kalau bisa dibilang ya untuk sekedar tukar pengalaman lah gitu, dari cerita apa yang saya lakukan, apa yang saya alami dari perjalanan pengalaman saya tentang apa yang tadi Mbak Tuti sampaikan, mungkin dalam hal menolong orang walaupun cuma sekedar dalam satu bidang saja. Oh iya. Gitu. Khususnya untuk acara-acara kayak manten ataupun yang lainnya sebagai katakanlah jadi pembawa acara ataupun MC, kadang juga wakil dari sohibul hajat, wakil dari yang punya hajat untuk menyampaikan, untuk mewakili apa yang menjadi hajat dari si yang minta tolong tersebut. Seperti itu. Sebenarnya sangat menarik ya. Itu kan nggak semua orang itu memiliki keahlian seperti itu ya. Kalau boleh tahu, itu sejak kapan sih Pak Hajir itu memulai masuk ke dalam dunia pembawa acara tersebut ya? Oke, itu berawal sebenarnya dari pada waktu saya masih muda dulu. Kalau saya masih bujana waktu itu masih bujangan, tapi saya dituakan dengan sini. Kalau di daerah Mbak Tutut itu apa namanya untuk kayak kepala di suatu perdukuhan, itu apa namanya? Kepala di suatu perdukuhan itu ya kadus. Kadus. Nah, seperti itu. Kalau di sini kaling, kepala lengki. Oh iya. Saya waktu itu statusnya masih bujangan, terus dituakan di lingkungan sini. Nah, akhirnya ya mau nggak mau namanya udah dituakan, ya konsekuensinya itu kan harus bisa memposisikan diri, harus bisa tampil di belakang maupun di depan itu seperti iya, itu. Betul. Terus cerita yang menarik seperti apa nih yang Pak Hajir ingin sampaikan biar teman-teman Tuti Purwo di luar sana tuh tahu dan apa ya bisa mengambil hikmah dari kisah Pak Hajir tersebut. Ada perjalanan ataupun pengalaman saya secara pribadi dalam hal-hal seperti itu ya memang banyak. Bahkan ya kalau menurut saya udah banyak sekali pengalaman ataupun mungkin suka dukanya menolong
ataupun apa ya istilahnya, apa yang diminta dari saudara, tetangga ataupun siapapun yang minta untuk saya sebagai mewakili beliau sebagai Sholihul Haja untuk misalkan untuk lamaran, untuk seserahan, untuk masalah kenandeng, terus untuk menerima pasrahan juga ataupun mewakili Sholihul Haja, itu udah banyak sekali. Untuk suka dukanya dalam hal seperti itu ya seperti saya bilang tadi, kayak suka duka yang saya alami seperti itu. Jadi memang pada intinya nawa itu saya, itu tadi pertama karena tuntutan saya walaupun masih muda tapi udah dituakan gitu kan. Jadi mau nggak mau ya harus dituntut, harus bisa tampil di belakang ataupun di depan. Contohnya misalkan katakanlah di belakang ya kita harus bisa memposisikan walaupun kita bukan di posisi yang penting dalam sebuah acara, dan harus bisa tampil di depan. Misalnya kita harus tampil dalam suatu acara dan kita jadi pembicara misalnya, itu kita juga harus sedia, harus ya. Nah, dari situ saya ada kemauan untuk belajar, ada kemauan di saat-saat ada warga, tetangga ataupun saudara yang menyuruh saya. Dari situ saya akhirnya bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali dan akhirnya terbiasa seperti itu. Dan alhamdulillah dari perjalanan awal sampai sekarang ya udah nggak kehitung lagi Mbak Tuti. Udah berapa desa, udah berapa kota, bahkan udah berapa pulau ya. Berapa pulau ya? Alhamdulillah. Dari apa ya hikmahnya dari kita itu nek cara bahasa Jawa itu enteng. Iya, enteng. Jadi saya itu nggak pilih-pilih siapa yang nyuruh, asalkan kondisi fisik saya sehat, ada waktu, dan apa yang menjadi permintaan dari saudara ataupun warga tersebut saya sekiranya saya bisa untuk melaksanakan, ayo saja seperti itu. Saya nggak pikir-pikir tentang apa ya, misalkan saya ada hal-hal yang lain dengan itu. Yang penting di saat ada orang yang membutuhkan, saya berusaha untuk bisa. Itu yang paling menarik kan pastinya kan udah di luar kota juga, di luar pulau juga ya pastinya itu. Ada salah satu pasti kisah yang menarik nih yang sampai sekarang itu yang Pak Hajir itu nggak bisa lupain. Ada satu pengalaman yang memang gak bisa terlupakan, yang satu ini. Waktu itu istri saya baru melahirkan anak yang kedua. Kan biasa kalau baru melahirkan menginap di rumahnya bidan dulu kan, sebelum pulang ke rumah nunggu fit dulu kan kayak ibunya itu. Nah, pas sore itu istri saya dengan anak saya yang baru lahir itu baru pulang sore itu Mbak Tuti. Baru pulang, terus ada orang dari salah satu warga di sini itu datang. Dia bilang gini, Pak Hajir, saya tahu panjenengan lagi repot, panjenengan lagi sibuk, karena saya tahu panjenengan baru punya momongan lagi. Tapi saya minta tolong sekali, besok pagi panjenengan tak minta tolong untuk mengantarkan ponakan saya acara mantenan di minggu lalu. Seperti itu. Itu nek menurut Mbak Tuti aku jawabnya gimana? Dia udah tahu nek saya itu pasti lagi kalau sibuk di posisinya Pak Hajir itu pasti bingung ya, dilema juga ya. Di rumah posisi istri baru melahirkan. Di sisi lain ada warga yang minta tolong kan ya. Sekali. Jawaban Pak Hajir gimana waktu itu? Nah, itu karena memang udah apa ya, itu udah menjadi sifat saya ataupun
konsekuensi saya. Jadi semenjak saya terjun ke istilahnya kegiatan sosial seperti ini, itu memang itu tadi saya katakan lagi bahwa siapapun yang ini asalkan saya ada waktu, saya sehat, ya monggo. Ya akhirnya dari warga tersebut yang udah tahu kondisi saya lagi repot gitu kan, saya pun akhirnya juga menyanggupi seperti itu dengan legowo. Ya udah Pak, insya Allah besok pagi mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, bisa melalui untuk acara lantenan pemakaman sekalian. Lah yang lebih menarik lagi gini, sebelum besok paginya berangkat gitu kan, berangkatnya kan besok pagi kan. Nah malamnya itu biasa kan namanya adat orang Jawa, orang desa, orang kampung itu kan kalau baru ada bayi lahir ada tradisi ngendong, karena baru ada bayi yang baru lahir, kayak saudara ataupun tetangga itu pada berkunjung. Nah, istilahnya mungkin yang utama mungkin dia mau mengucapkan selamat ataupun mendoakan seperti itu. Nah, sebenarnya nemenin kayak yang baru punya anak itu untuk tirakat lah. Baru punya bayi baru lahir itu kan, namanya orang tua kan harus tirakat gitu kan, untuk selalu terjaga karena baru ada bayi yang baru lahir seperti itu. Nah, otomatis malam pertama istri saya baru pulang dari bidan, malamnya pada itu pada berkunjung, ngobrol sambil ngopi-ngopi sambil rokokan itu sampai jam 12 malam seperti itu. Sampai jam 12 malam. Malam banget kan ya jam 12 malam. Lebih menariknya lagi itu jam 12 malam saudara dekat itu udah pada ngantuk lah istilahnya kan, udah pamit mundur, udah pulang. Ya kebetulan saya juga punya satu teman yang antik ini Mbak Tuti. Punya satu teman yang antik, dia itu kalau main ke sini itu cuma main ke rumah, itu dia nggak pandang waktu. Jam 10 malam, jam 12 malam lah. Sampai itu saudara yang dekat itu pada kondur. Nah teman saya yang antik itu datang jam 12:30 malam. Tapi posisinya dia udah tahu ya kalau Pak Hajir itu punya anak? Iya, udah tahu. Ya, dia memang ya itu tak katakan tadi dia memang antik gitu. Ya jadi mungkin dia tahu untuk saat-saat yang apa ya, kalau kata Pak ya itu waktu-waktu yang Ustaz Jabah buat berdoa mungkin ya, jadi dia datang ke sini pada saat-saat yang tepat mungkin kan, udah setengah malam ya sini untuk mendoakan, mengucapkan selamat seperti itu, sembari ngobrol karena juga kebetulan waktu itu lama dia nggak main ke rumah, dari kangen-kangenan ngobrol, nggak terasa sampai subuh. Nggak tidur berarti itu semalam mas? Sama sekali. Azan subuh lah teman saya itu baru pamit. Teman saya pamit, ya, terus belakang ambil air wudhu, sholat subuh, langsung kan. Berhubung istri menggantikan tadi sore itu kan otomatis banyak cucian bekas-bekas itu, proses bersalin seperti itu. Dan nyuci di sholat subuh itu belum selesai nyuci itu pas bilasan cucian yang terakhir. Terus salah satu dari keluarga yang punya hajat itu mengirimkan satu urusan di sini. Dia bilang, Pak Hajir itu udah ditunggu, rombongan mantan bisa mau berangkat gitu kan. Waduh, ya mas, bentar lagi yang bilang gitu kan. Terus setelah itu sekitar berapa menit saya persiapan untuk berangkat, berangkatlah saya ke rumahnya yang merasakan tersebut itu kan. Berangkat dengan rumahnya agak jauhan dari seberang jalan yang sana itu loh, seberang sana. Saya sampai jalan raya itu iring-iringan mana udah keluar dari gang. Udah berarti udah siap mau berangkat. Udah siap mau berangkat.
ya udah mau nggak mau ya saya nyebrang jalan langsung naik mobil gitu. Iya, iya. Dan kalau memang ada waktu apa ya, itu kan biasanya kalau mau berangkat kan semua pengiriman termasuk saya sendiri juga kan kumpul dulu di situ, sekedar persiapan juga ya, untuk perjalanan jauh kan untuk minum kopi dulu atau apa ya, untuk sarapan pagi atau seperti itu. Tapi itu karena memang saya dari malam udah nggak tidur gitu kan, terus sampai dijemput untuk berangkat karena saya masih menyelesaikan tugas di rumah seperti itu kan, juga di rumah kan ya juga belum sempat sarapan, belum sempat apa gitu, tapi nggak apa-apa, ayo saya berangkat langsung naik ke mobil yang mengiriman teman-teman seperti itu. Nah, dalam perjalanan itu ini yang paling berkesan ini sih cuma itu, paling berkesan. Dan memang dari pengalaman bukan dalam hal ini, dalam hal apapun, kalau kita mau ada suatu keperluan, ada suatu acara, tapi di situ melalui proses yang membutuhkan suatu perjuangan, disitulah saya merasa ada kepuasan tersendiri. Di situ itu ada sebuah pengorbanan, gitu kan, entah itu pengorbanan waktu, pengorbanan yang lain, bahkan kadang air mata, darah sekalipun. Ya. Karena memang perjalanan yang ini, yang kembali kali ini, memang saya sangat berdarah sini. Kenapa berdarah? Ya itu tadi, karena saya nggak tidur, saking capeknya, saking ngantuknya gitu kan, di perjalanan itu betul-betul itu loh Mbak Tuti, pegangan tangan yang di mobil itu yang besi. Oh iya, naik bus mini ya, yang berpegangan yang besi dengan pegangan besi. Dan perjalanan cukup jauh juga ya, memakan waktu berapa jam waktu itu. Ya itu di jalan itu sampai berdarah ya karena aman. itu ya. Nah, tapi berkali-kali sih, ya kan? Mungkin sampai 3 atau bahkan mungkin 5 kali kebentur, ya lama-lama ada. Dari situ saya apa ya? Itu tadi menjadikan bahwa dari sekian banyak pengalaman saya untuk membantu orang dalam hal hajatan itu, kayaknya ini yang paling berkesan. Karena memang membutuhkan suatu perjalanan dan perjuangan yang menurut saya itu cukup berat. Tapi bukan berarti saya keberatan gitu loh maksudnya. Iya, memang perjuangannya yang berat ya. Justru apa ya, setelah nanti apa yang jadi keinginan dari suatu hajat itu bisa terwujud, saya bisa melaksanakan sampai pulang ke rumah dengan selamat, dengan di situ dari suatu hajat juga ada kepuasan gitu kan. Saya sendiri yang dimintai tolong itu juga merasa bahwa ada kepuasan ataupun kebanggaan tersendiri seperti itu. Tapi menjauh itu bukan makna takabur gitu ya. Dalam arti kebanggaan tersendiri itu karena ya itu tadi melalui proses yang membutuhkan sebuah perjuangan. Ya memang berat sih ya, kalau sebagai Pak Hajir sendiri pun aku mendengar dari ceritanya juga berat juga ya, meninggalkan istri yang baru melahirkan kan ya. Kita harus keluar kota, memang udah konsekuensinya seperti itu. Nah itu waktu Pak Hajir itu meminta izin ke istri, apakah istri merasa keberatan atau gimana? Oke. Pertanyaan yang menjebak ya. Biar ya memang namanya apa ya, seorang istri, seorang perempuan, seorang ibu yang baru saja melahirkan ya kan. Memang sekilas gitu ya, sekilas orang menilai
mungkin saya dibilang tega, kok tega nih gitu ya. Atau mungkin juga ada yang berkomentar gini, kok ya maunya gitu Pak Haji dimintai tolong sama orang, padahal di rumah sendiri juga sedang repot, istrinya baru melahirkan, baru pulang dari bidan seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu Mbak Tuti itu memang udah menjadi apa ya, jadi komentar-komentar dari orang gitu ya, ataupun bahkan menjauh dari istri saya yang mungkin ya saat itu memang agak keberatan juga gitu kan. Tapi setelah saya kasih pengertian gitu kan, saya kasih pengertian bahwa kita di masyarakat, kita sebagai orang, kita sebagai manusia gitu kan, kita juga harus saling tolong menolong gitu kan. Dan ada hal yang lebih memotivasi saya untuk apa ya istilahnya, untuk selalu berusaha bisa setiap kali ada orang yang minta tolong ke saya. Itu saya ingat itu kalau ya ingin gitu. Kalau saya cuma bisanya ngopi, fotokopi, kata-kata dari Pak El. Katanya itu sebaik-baik orang itu atau sebaik-baik manusia itu menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Dari situ saya berusaha, walaupun saya cuma bisa membantu sesama dari atau membantu dengan ya, hal seperti itu ya, itu mudah-mudahan itu sudah termasuk bahwa saya ada manfaat bagi sesama seperti itu. Menarik sekali ya ceritanya, sangat memotivasi sekali, dan itu juga menyentuh di hati pastinya, yaitu benar-benar ya memang cerita yang nggak bisa dilupakan. Nah, tapi juga di sisi lain gitu ya, juga ada sesuatu yang menyenangkan gitu Mbak Tuti. Apa yang pengalaman menolong orang dalam hal seperti itu. Jadi saya sampai nggak percaya dengan diri saya sendiri, dengan kondisi saya yang cuma seperti ini. Nggak kebayang deh saya bisa sampai ke Pulau Sumatera, Pulau Lombok, ke Bali. Itu ya hikmah dari saya menolong orang untuk acara-acara maintenance seperti ini. Iya, nggak bisa kebayang ya kita sampai Bali, ke Lombok gitu kan. Betul sekali, kebayang sama sekali. Coba ke Bali, wah jadi bisa meleng saya cerita ke teman-teman saudara, aku udah pernah naik pesawat. Oh bu, iya naik pesawat gitu. Ada orang-orang desa seperti itu, orang kampung kan enjoy seperti itu. Di samping saya menuruti apa yang jadi permintaan dari warga untuk mengantarkan keluarganya acara nanti di Pulau Bali itu, ya kan. Di satu sisi saya udah bisa menolong beliau, ya kan. Di satu sisi lagi juga saya merasa senang banget waktu itu, setelah saya kok bisa sampai ke Pulau Bali, bisa wisata ke pantai di Bali. Itu padahal nggak semua orang bisa loh ya sampai ke Bali, yang mereka punya impian ke Bali yang sampai sekarang mungkin belum bisa terlaksana gitu. Jadi itulah Mbak, jadi pengalaman yang menyenangkan itu ya pada waktu saya yang ke Bali itu yang betul-betul nggak disangka sama sekali saya bisa sampai ke Pulau Bali, bisa berwisata di sana, ya kan, bisa tahu tempat-tempat wisata di Bali. Itu sangat-sangat hal yang luar biasa bagi saya dan sangat saya syukuri ya, seperti itu. Itulah ya suka dukanya kan ya, menjadi apa sih namanya pembicara ya di tempat orang
hajatan, orang punya gawe ya kalau dalam bahasa Jawa. Iya, seperti itu. Itu kan itu semua kan tuh berdasarkan keikhlasan hatinya Pak Hajir sendiri ya. Iya, pastinya seperti itu. Udah menjadi konsekuensi. Nah itu ada nggak sih efek yang dirasakan dalam diri Pak Hajir itu selama Pak Hajir itu menolong orang tersebut dengan ikhlas? Untuk efek buat diri saya, ya pasti ada. Jadi saya sendiri itu termotivasi dari apa yang saya sampaikan sendiri. Dalam arti gini, setidaknya diri saya tertuntut untuk bisa gitu kan, dalam keseharian saya berperilaku yang baik. Masa iya sih saya bisa menasihati orang dengan saya sendiri kelakuannya nggak benar kan, nggak benar lagi kan gitu. Jadi memang saya itu siapapun yang nurut, saya nggak banyak yang saya peduli. Walaupun ya di rumah lagi ada kesibukan, tapi selama apa ya, jadi selama di saat ada orang nyuruh itu nggak kebarengan dengan acara saya pribadi yang nggak bisa ditinggalkan lah, seperti itu pasti saya sama. Nah, mungkin dari saudara ataupun teman-teman atau lebih luasnya lagi mungkin dari warga di sini, karena tahu bawaannya saya seperti itu, nah, itu makanya kadang saya itu jadi sorotan gitu loh. Saya sendiri kadang-kadang bikin nggak enak sendiri gitu loh. Gitu. Saya itu siapa sih? Saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa di sini. Tapi mungkin karena keikhlasan ataupun apa ya, bahasa kasarnya itu entengan. Iya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dari kata-kata entengan itu mungkin jadi yang menjadikan ya orang itu memandang ataupun menyoroti saya. Dan mungkin dari 1-2 teman ataupun remaja dan pemuda yang merasa termotivasi seperti itu. Iya. Maka dari itu ya sedikit saya kayak istilahnya menyampaikan ataupun berpesan terutama pada generasi muda untuk apa ya istilahnya, bahwa yang namanya keikhlasan, bahwa yang namanya kita harus entengan terhadap sesama itu memang sangat-sangatlah penting. Saya berpesan pada generasi muda untuk apa ya istilahnya, walaupun di era yang sudah modern seperti ini, untuk terjun ke unsur katakanlah kalau bisa dikatakan dunia gitu ya, dunia apa yang saya jalani kan terkait itu dengan dosa Jawa itu, dosa Jawa halus yang ya kromo ya, dosa kromo yang kayaknya emang untuk sekarang ini udah sangat-sangat jarang yang diketahui, bisa iya. Karena anak-anak muda makanya pada intinya moga lah pada generasi muda, pada anak-anak saya, adik-adik saya, moga untuk jangan malu, jangan malas untuk belajar bahasa Jawa, bahasa Kromo. Karena kalau bukan kita sendiri yang melaksanakan, siapa lagi ya? Para pemuda gitu. Iya, dan nantinya sudah saya berpesan, misalkan nanti dari generasi setelah saya ada yang sudah bisa istilahnya apa ya, muncul dan terjun ke hal-hal seperti inilah katakanlah ya. Iya. Saya juga berpesan apa ya,
siapapun yang minta tolong ke panjenengan jangan pilah-pilah seperti itu. Jadi entengan dan keikhlasan itu harus diutamakan seperti itu. Insya Allah dengan keikhlasan, dengan teguh, dengan kita entengan seperti itu ya. Walaupun dengan dengan seperti itu kita juga katakanlah ada pengorbanan di situ gitu kan. Tapi insya Allah dengan keikhlasan, dengan teguh, nanti yang Maha Kuasa lah yang lebih tahu dengan apa yang kita kerjakan. Mungkin pokoknya kita niatnya itu ya kata Pak Kiai, kata para ulama itu apapun yang kita lakukan kita niati ibadah, dan dan apa yang kita lakukan itu dinilai tercatat sebagai ibadah. Selain dari itu katakanlah bonus seperti itu Mbak Tuti. Mungkin itulah yang sedikit pengalaman yang bisa saya ceritakan ataupun yang bisa saya sampaikan, walaupun enggak seberapa, walaupun enggak bukan hal yang istimewa, tapi setidaknya mudah-mudahan bisa sedikit memotivasi para generasi muda, adik-adik saya, anak-anak saya. Seperti itu. Ya, terima kasih ya Pak Hajir. Ya demikian ya guys, kisah pengalaman dari Pak Hajir ini sangat memotivasi ya, khususnya untuk pemuda kita harus bisa menjunjung tinggi, yaitu kan bahasa Jawa merupakan budaya Nusantara yang siapa lagi sih kalau bukan kita yang menjaga gitu kan. Jadi jangan sampai hilang bahasa Jawa, apalagi bahasa Kromo ya kan. Betul sekali. Dan sebuah keikhlasan itu memang sangat penting ya untuk diri kita, untuk menjadikan kita itu semakin baik lagi ke depannya seperti itu ya. Terima kasih Pak Azir sudah mengisi waktunya. Iya. Oke guys, demikian ya acara podcastku kali ini dalam segmen CS Tuti Purwo. Nantikan CS Tuti Purwo di video-video aku selanjutnya ya. Kita pamitan bareng-bareng ya Pak Azir. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.